Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiwit Dina Rahayu. Saya Intan Permatasari dari SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Ini merupakan video penelitian kami yang berjudul Upaya Membangun Sikap Kepeloporan atau Qudwah melalui kegiatan Eko Bhinneka di Pontianak. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan kebhinekaannya, di mana banyak sekali keberagaman antar ras, suku, serta agama. Dalam upaya untuk menjaga keharmonisan dari kebinekaan tersebut, perlu adanya aksi yang nyata. Eko Bhinneka Muhammadiyah Pontianak melalui komunitas generasi muda yang dinamakan oleh SEKA, Sahabat Eko Bhinneka Muhammadiyah, membuat satu pergerakan muda yang peduli dengan lingkungan, yang dipelopori atau disupport oleh beberapa pemuda lintas agama. Dia dari Islam itu ada dari NU, ada juga dari Muhammadiyah. Ada dari Kristen, ada dari Katolik, ada dari Konghucu, ada dari Hindu, dan dari Buddha. Nah, dari perwakilan 6 agama itu diharapkan bisa menjadi suatu pemuda yang bergerak merawat lingkungan. Pada 3 September 2022 di Pontianak, terlaksanalah aksi nyata yang dipelopori oleh komunitas-komunitas lintas iman, di mana mereka dalam rangka menyemarakan Muktamar Muhammadiyah ke-48 melakukan cycling to religious sites, pembagian bibit tanaman ke rumah-rumah ibadah menggunakan sepeda. Perkenalkan, nama Abang Willy Chandra Purnama, sekarang menjabat di pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalimantan Barat. Tahun ini Abang diamanahkan di beberapa komunitas, salah satunya Eko Bhinneka. Kalau di Pontianak itu namanya SEKA, Sahabat Eko Bhinneka Pontianak. Menurut pendapat Abang, moderasi beragama itu seperti apa sih, Bang? Salah satu gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang berpembaharuan gitu, di mana pergerakan dakwah yang sesuai dengan suatu kemajuan teknologi. Banyak hal-hal yang dilakukan dalam modernisasi itu, salah satunya dari tentang merawat lingkungan. Salah satu hal yang bisa menjadi penengah dalam terma agama itu adalah faktor lingkungan, di mana hal-hal yang bisa membuat pecahnya toleransi atau kerukunan umat beragama adalah faktor lingkungan yang tidak kondusif. Kan kegiatan Eko Bhinneka itu merawat lingkungan, mengajak kepada merawat lingkungan. Nah, apakah kegiatan itu dilandasi dari suatu atau ada regulasi yang melandasi untuk terbentuknya kegiatan itu? Yang melandasi itu pertama kepedulian masing-masing ya. Pertama ya kepedulian dari diri sendiri dulu terhadap lingkungan, dan juga dipelopori JISRA. Ada beberapa negara yang menjadi tempat mitra JISRA itu, salah satunya Indonesia. Di Indonesia tersendiri yang menjadi tempat yaitu Muhammadiyah diamanahkan JISRA untuk mengambil suatu program yang dibawa JISRA dengan suatu tujuan, yaitu menjaga kerukunan umat beragama. Landasannya itu ya karena faktor Indonesia itu kita tahu merupakan salah satu paru-paru dunia. JISRA ini kan suatu komunitas tadi yang mendorong terbentuknya adanya Eko Bhinneka. Berarti JISRA di Kalimantan Barat ini hanya terfokus pada pelestarian lingkungan saja atau bagaimana? Sebenarnya JISRA itu menjadi mitra utama atau sponsorship pergerakan ya. Nah, kalau di Pontianak itu boleh dikatakan Eko Bhinneka. Kalau Muhammadiyah itu pergerakannya itu nama Eko Bhinneka. Tidak hanya di lingkungan aja, tapi ada juga ke sosial, ada juga kerukunan sesama umat dan lain-lainnya. Tapi lebih secara khusus di Kalimantan Barat itu lebih ke ranah lingkungan, karena Kalimantan Barat itu beberapa tahun lalu sempat sering terjadi terpa bencana, entah itu kebakaran hutan, entah itu banjir, dan banyak hal lah yang bersifat bencana. Karena salah satu contoh daerah kota Pontianak menjadi objek yang daerah lagi marak-maraknya perbaikan lingkungan. Baik itu dari Pemprov ataupun dari Pemda, banyak sekali program-program yang menghijaukan kembali kota Pontianak. Saya tertarik dengan kalimat diberi kebebasan untuk berpendapat di situ. Berarti sebelum adanya pelaksanaan kegiatan ini ada musyawarah dulu? Ada. Jadi sebelum kegiatan tanggal 3 Oktober kemarin, Eko Bhinneka itu melaksanakan kegiatan TOT.
TOT itu pelatihan untuk pelatih. Nah, selama 2 hari kami dilatih dan kami diberi materi dengan materi lingkungan dengan berbagai macam lintas agama. Lintas agama itu menyampaikan perspektifnya. Dan semua itu dari bahasa, dari keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Tadi seperti yang Abang sampaikan, tujuannya adalah peduli. Tujuannya adalah merawat. Tujuannya adalah melestarikan. Semuanya tujuannya sama, baik itu Islam, Hindu, Buddha sama. Nama lengkap saya Muhammad Faras Zafran. Panggilannya Faras. Teman-teman menyambut kehadiran Eko-Bhinneka gitu. Dan artinya kehadiran Eko-Bhinneka ini diterima oleh teman-teman dan saya mensyukuri itu. Apalagi sampai kami diwawancara ya. Nah, itu juga sebuah kebanggaan lah bagi kami karena disambut oleh teman-teman semua. Pesan saya jangan berhenti untuk belajar ke semua tempat yang bisa dijadikan pelajaran. Teman-teman bisa belajar di Eko-Bhinneka, bisa belajar di sekolah, ataupun bisa belajar di komunitas lainnya. Terus saja belajar, tidak masalah. Kegiatan ini dianggap mencerminkan sikap kepeloporan atau Al-Qudwah dalam moderasi beragama.